Pertanda hewan di atap rumah. Sahabat-sahabat yang penuh rasa ingin tahu. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempat kita mengupas tuntas misteri-misteri tersembunyi dalam kearifan lokal. Sebelum kita memulai pembahasan yang sangat menarik ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like, tulis komentar di bawah, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kita mengunggah video baru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam dunia primbon Jawa. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan tertentu yang tiba-tiba suka nongkrong di atap rumah? Menurut primbon Jawa, kehadiran mereka bukanlah sekadar kebetulan. Masing-masing hewan membawa pesan dan pertanda, dan beberapa di antaranya bisa menjadi peringatan akan datangnya bahaya. Apa saja hewan-hewan itu? Mari kita simak bersama. 1. Burung gagak, pertanda kesialan atau kabar duka. Burung gagak, dengan bulunya yang hitam pekat dan suaranya yang serak melengking, telah lama menjadi simbol misteri dan pertanda buruk dalam berbagai budaya, termasuk primbon Jawa. Kehadirannya di atap rumah bukan sekadar pemandangan biasa, melainkan diakini membawa pesan-pesan gaib yang harus diwaspadai oleh penghuni rumah. Menurut primbon, jika seekor burung gagak hinggap di atap rumah dan mengeluarkan suaranya yang khas berulang kali, ini adalah isyarat kuat tentang datangnya kesialan atau kabar duka. Dalam pandangan primbon, suara burung gagak adalah kunci utama. Suara yang nyaring dan berulang-ulang seolah menjadi peringatan dari alam semesta. Konon, suara ini bisa menjadi pertanda akan adanya musibah yang menimpa salah satu anggota keluarga. Musibah ini bisa beragam bentuknya, mulai dari sakit parah, kecelakaan, hingga kabar meninggalnya kerabat jauh. Gagak dianggap sebagai pembawa pesan dari dunia lain, yang bertugas menyampaikan berita-berita yang tidak menyenangkan. Kehadirannya di atap rumah, yang merupakan titik tertinggi dan simbol perlindungan keluarga, seolah menandakan bahwa perlindungan tersebut sedang diuji. Selain itu, kemunculan burung gagak ini juga bisa diartikan sebagai pertanda energi negatif yang kuat. Gagak, dalam beberapa kepercayaan, dikaitkan dengan ilmu hitam dan santet. Jadi, jika gagak sering terlihat berputar-putar di atas rumah atau bertengger dalam waktu yang lama, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada seseorang yang berniat jahat atau mengirimkan energi negatif kepada penghuni rumah. Primbon menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat iman, dan melakukan ritual pembersihan spiritual, seperti membakar kemenyan atau menyebarkan garam di sekeliling rumah, untuk menangkal energi-energi buruk tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pertanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat untuk lebih introspektif dan berhati-hati. Primbon mengajarkan bahwa alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui berbagai cara. Kehadiran burung gagak di atap adalah salah satu bentuk komunikasi tersebut. Ini adalah ajakan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan memperkuat ikatan keluarga. Apabila pertanda ini muncul, disarankan untuk lebih banyak berdoa, bersedekah, dan melakukan perbuatan baik. Dengan begitu, diharapkan energi positif yang terpancar dari perbuatan baik tersebut bisa membalas atau meminimalkan dampak buruk dari pertanda yang muncul. Secara ringkas, kemunculan burung gagak di atap rumah adalah sebuah peringatan spiritual. Ia mengingatkan kita akan kerapuhan hidup dan pentingnya persiapan mental serta spiritual dalam menghadapi tantangan. Ini adalah sebuah cerminan dari keyakinan bahwa segala sesuatu di alam ini saling terhubung,
dan tidak ada satupun kejadian yang benar-benar kebetulan. Gagak di atap rumah, dalam tafsir Primbon, adalah sebuah pengingat untuk senantiasa waspada dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dua burung hantu, pertanda adanya makhluk gaib. Burung hantu, dengan matanya yang besar dan kemampuan melihat di malam hari, adalah makhluk yang penuh misteri. Primbon Jawa menempatkan burung hantu sebagai salah satu pertanda yang sangat berkaitan dengan alam spiritual dan dimensi gaib. Ketika burung hantu hinggap di atap rumah dan mengeluarkan suaranya yang melengking atau berulang kali, ini diakini sebagai isyarat kuat akan kehadiran makhluk gaib atau energi supranatural di sekitar rumah. Suara burung hantu di malam hari yang sunyi seringkali menciptakan suasana yang merinding. Dalam Primbon, suara ini bukan sekadar kicauan biasa, melainkan sinyal dari entitas tak kasat mata. Konon, burung hantu memiliki indera keenam yang sangat tajam dan mampu merasakan keberadaan makhluk halus, seperti jin, hantu, atau arwah yang tidak tenang. Kehadirannya di atap rumah seolah-olah menjadi penanda bahwa ada entitas lain yang sedang mengawasi atau mencoba memasuki area rumah. Dalam beberapa kasus, Primbon bahkan menafsirkan suara burung hantu sebagai pertanda adanya arwah penasaran yang sedang mencari jalan pulang atau ingin menyampaikan pesan kepada penghuni rumah. Lebih lanjut, kemunculan burung hantu juga bisa diartikan sebagai pintu masuk bagi energi negatif. Primbon meyakini bahwa burung hantu adalah salah satu hewan yang bisa menjadi perantara bagi dukun atau orang yang memiliki niat jahat untuk mengirimkan sihir atau guna-guna. Burung hantu yang tiba-tiba sering terlihat di atap rumah, terutama jika perilakunya tidak biasa, bisa menjadi pertanda adanya serangan spiritual yang ditujukan kepada salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Primbon menyarankan untuk meningkatkan perlindungan spiritual diri dan keluarga, seperti membaca doa-doa perlindungan, salat tahajud, atau memohon perlindungan dari Tuhan. Namun, tidak semua pertanda buruk. Ada pula tafsir yang lebih netral. Burung hantu bisa menjadi pertanda bahwa pagar gaib rumah sedang melemah. Setiap rumah diakini memiliki perlindungan spiritualnya sendiri, dan kehadiran burung hantu bisa menjadi isyarat bahwa perlindungan tersebut perlu diperkuat. Ini adalah ajakan untuk introspeksi dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kekuatan spiritual dari dalam diri dan rumah adalah benteng terkuat melawan segala bentuk energi negatif. Intinya, kehadiran burung hantu di atap rumah adalah sebuah pengingat untuk lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Primbon mengajarkan bahwa dunia kita tidak hanya terdiri dari hal-hal yang kasat mata. Ada dimensi lain yang berinteraksi dengan kita, dan burung hantu adalah salah satu utusan dari dimensi tersebut. Ketika pertanda ini muncul, penting untuk tidak panik, melainkan mengambil langkah-langkah spiritual yang disarankan. Bersihkan rumah dari energi negatif, perbanyak ibadah, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan begitu, segala niat jahat dan energi buruk tidak akan mampu menembus perlindungannya. 3 kucing hitam, waspada terhadap energi negatif. Kucing hitam, dengan siluetnya yang elegan dan tatapan misterius, telah lama menjadi subjek mitos dan tahayul di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali dalam Primbon Jawa. Kemunculannya yang tidak biasa, terutama saat ia sering nongkrong di atap rumah, dianggap sebagai pertanda yang harus diwaspadai. Primbon mengartikan perilaku ini sebagai indikasi adanya energi negatif yang kuat di sekitar rumah, bahkan bisa jadi merupakan isyarat dari niat jahat seseorang. Dalam kepercayaan spiritual Jawa,
Kucing hitam seringkali dikaitkan dengan dunia ilmu hitam atau hal-hal mistis yang tidak terlihat. Kehadirannya di atap rumah, yang merupakan titik tertinggi dan simbol perlindungan, seolah menunjukkan bahwa ada gangguan dari luar yang mencoba merusak benteng pertahanan spiritual rumah. Primbon meyakini bahwa kucing hitam bisa menjadi perantara bagi dukun atau orang yang melakukan praktik santet untuk mengirimkan energi buruk atau guna-guna. Tatapan matanya yang aneh atau perilakunya yang tidak biasa saat berada di atap bisa jadi merupakan tanda bahwa ia sedang menjalankan tugas spiritual yang tidak baik. Namun, pertanda ini tidak selalu tentang sihir. Kucing hitam di atap juga bisa diartikan sebagai indikasi adanya perselisihan atau niat buruk dari orang-orang terdekat. Primbon menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kehadiran hewan ini bisa menjadi alarm bahwa ada orang yang iri atau dengki, dan energi negatif dari perasaan tersebut sedang berusaha memengaruhi kesejahteraan penghuni rumah. Tafsir lain dari Primbon menyebutkan bahwa kucing hitam yang nongkrong di atap bisa jadi merupakan pertanda adanya pagar gaib rumah yang melemah. Setiap rumah diyakini memiliki perlindungan spiritualnya sendiri, dan ketika energi perlindungan itu mulai menipis, hal ini bisa menarik kehadiran hewan-hewan yang sensitif terhadap energi gaib, seperti kucing hitam. Ini adalah sebuah pengingat bagi penghuni rumah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak doa, dan membersihkan rumah secara spiritual untuk memperkuat kembali benteng pertahanan yang ada. Pada dasarnya, kemunculan kucing hitam di atap rumah adalah sebuah peringatan spiritual dari Primbon Jawa. Ini adalah ajakan untuk meningkatkan kewaspadaan, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hal spiritual. Ini juga merupakan pengingat bahwa di balik dunia yang terlihat, ada energi-energi yang tidak kasat mata yang bisa memengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati, memancarkan energi positif, dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar terhindar dari segala bentuk bahaya. 4. Kelelawar, pertanda kerusakan atau kerugian finansial. Kelelawar, dengan kebiasaannya beraktivitas di malam hari dan bergelantungan terbalik, seringkali dianggap sebagai hewan yang penuh misteri. Dalam Primbon Jawa, kemunculan kelelawar yang tidak biasa, seperti sering berputar-putar atau bergelantungan di atap rumah, bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan diakini membawa pertanda buruk terkait kerusakan dan kerugian finansial. Tafsir utama dari Primbon menyebutkan bahwa kelelawar di atap adalah pertanda datangnya kerusakan pada rumah. Hal ini diibaratkan seperti kelelawar yang merusak kedamaian malam. Maka ia juga membawa energi yang bisa merusak fisik rumah. Pertanda ini bisa mengisyaratkan adanya masalah struktural pada atap, seperti kebocoran yang akan terjadi, genteng yang pecah, atau bahkan kerusakan yang lebih parah pada fondasi rumah. Kelelawar seolah menjadi utusan yang memperingatkan penghuni rumah untuk segera memeriksa dan memperbaiki kondisi fisik rumah mereka agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Selain itu, Primbon juga menghubungkan kelelawar dengan kerugian finansial atau masalah dalam bisnis. Dalam beberapa tafsir, kelelawar yang berputar-putar di atap diibaratkan seperti uang yang berputar menjauh dari pemilik rumah. Ini bisa menjadi peringatan bahwa akan ada pengeluaran tak terduga yang besar, kegagalan dalam berinvestasi, atau penurunan pendapatan dalam bisnis yang sedang dijalankan. Pertanda ini adalah pengingat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, menunda keputusan finansial yang besar, dan lebih berhati-hati dalam setiap transaksi.
Tafsir yang lebih mendalam dari Primbon menyebutkan bahwa kelelawar bisa jadi merupakan pertanda energi kemalasan dan ketidakberuntungan. Kehadiran kelelawar yang sering di atap seolah menempelkan energi pasif dan stagnan pada rumah, yang pada akhirnya bisa memengaruhi semangat dan keberuntungan penghuninya. Ini adalah ajakan untuk bangkit dari kemalasan, lebih giat bekerja, dan mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Secara keseluruhan, kemunculan kelelawar di atap rumah dalam Primbon Jawa adalah sebuah peringatan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga aset fisik dan finansial. Ini bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan sebuah isyarat untuk mengambil langkah preventif. Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki hal-hal yang rusak, dan mengelola keuangan dengan lebih bijak, diharapkan dampak buruk dari pertanda ini bisa diminimalisir atau bahkan dihindari. Sahabat-sahabat, perlu diingat bahwa semua ini adalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan Primbon Jawa. Kita bisa menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, dan tentunya memperbanyak doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya atau tidak, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Semoga konten ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian melihat hewan-hewan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berhati-hati dan jaga diri.